KKB Papua serang TNI Polri lagi, warga marah bawa busur dan panah siap tumpas KKB. Tindakan kelompok kriminal bersenjata atau KK kelompok separatis teroris KST benar-benar meresahkan. Mereka kembali berulah menyerang aparat keamanan TNI Polri. Kali ini KKB Papua menyerang TNI Polri di wilayah Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah. Aksi KKB yang kembali kenyamanan membuat masyarakat sekitar marah. Imbas KKB Papua serang TNI Polri itu memicu emosi warga yang merasa terusik. Mereka langsung turun membawa busur dan panah untuk mengusir aksi anarkis dan juga kebrutalan KKB itu. Menurut Kapendam 17 Cendrawasih Kolonel Kavaleri Herman Taryaman, aksi penyerangan KKB itu terjadi selama 2 hari di lokasi berbeda, yaitu pada Minggu 23 April 2023 lalu menggunakan 2 senjata api laras panjang. Mereka berupaya menyerang aparat TNI Unit 305 TKR saat berada di Kampung Sambili menuju Kampung Kusage, Intan Jaya. Selanjutnya aparat TNI melakukan penindakan, namun gerombolan KST melarikan diri. Akibat ulah KKB Papua serang TNI Polri itu, kata Herman, membuat resah masyarakat di Kampung Sambili, Kampung Kusage, dan juga Kampung Mamba Bawah, sehingga mengakibatkan keributan antara gerombolan KKB dengan masyarakat kampung-kampung tersebut. Sehingga para warga juga berusaha mengusir dan melawan anggota gerombolan KKB yang selama ini menjadikan masyarakat sebagai tameng. Selain itu juga kerap mengancam masyarakat, dan terbaru serangan KKB kembali terjadi pada Senin 24 April kemarin. Mereka menyerang dan menembaki aparat keamanan dari Brimob Polri di Kampung Bilogai. Aparat TNI dari Satgas Yonif 305 TKR yang berada di sekitar wilayah Intan Jaya mendengar kejadian itu melakukan siaga, yakni mengantisipasi terjadi serangan gerombolan KST. Herman juga mengatakan aksi KKB itu membuat masyarakat Kampung Bilogai berkumpul untuk mengusir KKB. Demikian juga dengan unsur Forkopimda Intan Jaya menegaskan bahwa mereka sepakat untuk melawan KKB karena mereka selalu meresahkan dan juga membuat situasi tidak nyaman. Satu prajurit TNI gugur setelah terlibat baku tembak dengan KKB di Nduga, Papua Pegunungan. Prajurit TNI bernama Pratu F itu gugur setelah sebelumnya sempat hilang setelah kontak tembak dengan KKB. Almarhum merupakan korban kelima yang gugur oleh serangan gerombolan KST di Mukiman Nduga, kata Kapus TNI Laksda Julius Wijoyono pada Minggu. Julius mengatakan jenazah Pratu F tim gabungan juga ditemukan usai pencarian sejak penembakan itu. Ia termasuk dari 4 prajurit TNI yang juga hilang dan telah tim gabungan temukan gugur lebih dulu. Jenazah almarhum Pratu F ditemukan oleh tim gabungan yang sejak peristiwa penembakan itu juga terus mencari dan menelusuri sejumlah tempat kejadian penembakan oleh KST. Di mana Julius menambahkan jenazah Pratu F akan langsung tim gabungan evakuasi ke RSUD Timika dan rencananya akan dipulangkan ke kampung halamannya di Magelang, Jawa Tengah pada 24 April kemarin. Menurut Julius, Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono menyampaikan ucapan duka yang mendalam atas gugurnya Pratu F yang personil dari Satgas Yonif Raider 321 GT dalam kondisi meninggal dunia. Almarhum gugur sebagai kusuma bangsa dan semoga Tuhan Yang Maha Esa menerima semua amal ibadahnya dan ditempatkan di tempat yang layak di sisinya. Anggota Komisi 1 DPR RI Bidang Pertahanan Yante Mandenas mengungkapkan sebanyak 6 prajurit TNI gugur dan 21 lainnya masih hilang usai diserang kelompok kriminal bersenjata atau KKB di Nduga, Papua Pegunungan. Mandenas menyebut itu berdasarkan data yang dia terima. Menyikapi situasi kontak tembak di Bugi, Kabupaten Nduga. Pertama, aparat TNI yang menjadi korban kekerasan dari KKB turut berduka cita yang mendalam terhadap anggota TNI yang 6 orang gugur dan 21 orang sebelumnya diketahui dari informasi yang mendapatkan berkembang. Yan Mandenas juga merupakan anggota DPR asal Papua. Politisi Gerindra itu terpilih menjadi anggota DPR RI melalui Dapil Papua. Yan Mandenas juga mengatakan aparat TNI dan Polri perlu mengedepankan kehati-hatian dalam melakukan pengejaran terhadap KKB. Ia menilai rakyat sipil terkadang menjadi korban. Saya pikir situasi penyisiran yang mengorbankan aparat sipil hanya akan menimbulkan dendam dan konflik di masa depan. Jika proses operasinya seperti itu lagi, kata Yan, maka apabila dendam terjadi, maka persoalan di Papua tidak akan berhenti dan akan terus bergejolak karena aksi balas dendam akan terus dilakukan warga sipil di Papua, khususnya di Nduga dan daerah konflik lainnya. Pihak TNI sebelumnya juga memberikan penjelasan terkait isu adanya 6 prajurit gugur, 9 disandra, dan 21 lainnya tak diketahui keberadaannya akibat serangan KKB. TNI menegaskan jumlah prajurit gugur yang bisa dikonfirmasi kebenarannya hanyalah 1 orang. Terkait jumlah gugur dan luka-luka belum bisa dipastikan berapa jumlahnya. Hal ini dikatakan oleh Kapendam Cendrawasih Kolonel Herman Taryaman pada Minggu 16 April. Kapus Pen Laksda Julius Wijoyono juga menyebut prajurit yang sempat terpisah usai kontak tembak dengan KKB di Nduga, Papua Pegunungan sudah mulai berkumpul.
Jumlah personil yang terkumpul pun sudah makin jelas. Ia belum menjelaskan secara detail jumlah pasukan yang terkumpul itu. Di sisi lain, ia mengatakan proses evakuasi jenazah prajurit yang gugur terkendala medan dan cuaca. Sejauh ini, TNI melaporkan prajurit dari Satgas Yonif R321 GT bernama Pratu Miftahul Arifin meninggal dunia dalam serangan KKB itu. Kepala Staf Umum atau Kasum TNI Legend Bambang Ismawan mengatakan 4 anggota TNI telah kembali ke pos masing-masing usai kontak tembak dengan KKB di Nduga, Papua Pegunungan. Meski begitu, terdapat 5 anggota TNI yang masih dalam pencarian karena belum terkonfirmasi keberadaannya. Bambang memastikan 4 anggota yang kembali itu dalam kondisi sehat, sementara 5 anggota yang masih dicari berasal dari anggota Satgas Yonif R321 GT dan anggota Kopassus. Selain itu, kata Bambang, hanya 1 orang yang terkonfirmasi meninggal dunia usai diserang KKB. Namun jenazah Pratu Miftahul Arifin belum berhasil dievakuasi karena kendala cuaca dan juga medan. Sementara itu, Kapuspen TNI Laksamana Buda Julius Joyono mengatakan proses evakuasi jenazah prajurit yang gugur terkendala medan dan cuaca. Sejauh ini, TNI melaporkan prajurit dari Satgas Yonif R321 GT bernama Pratu Miftahul Arifin meninggal dunia dalam serangan KKB. Sebelumnya, Julius juga mengatakan masih ada sejumlah prajurit yang dicari usai terlibat kontak tembak dengan KKB di Nduga, Papua Pegunungan. Julius belum bisa memastikan berapa jumlah prajurit itu termasuk kondisinya. Ia berkata aparat terkendala cuaca untuk mencari mereka. Julius menjelaskan gugurnya prajurit dari Satgas Yonif R321 GT bernama Pratu Miftahul Arifin itu berkaitan dengan operasi penyelamatan pilot Susi Air. Saat itu Satgas mencoba untuk menyisir dan mendekati posisi para penyandra. Namun tiba-tiba ada serangan dari KKB.